Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andiot Matua Harahap dari jurusan Perbankan Syariah 3B, nomor absen 34, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sini saya akan menjawab UAS yang diberikan oleh dosen Bapak Henry Dalimun TMA, mata kuliah kewarganegaraan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama yang jawabannya ialah Undang-undang memegang peranan penting sebagai pedoman wajib yang memikat di berbagai segi kehidupan masyarakat dalam hal politik, ekonomi, budaya, maupun hak serta kewajiban sebagai bagian sebuah negara atau kewarganegaraan. Di dalam undang-undang berisi sekumpulan prinsip-prinsip dan tata cara dalam pengaturan kekuasaan pemerintah, hak dan kewajiban rakyat maupun sebaliknya. Beberapa undang-undang dasar 1945 yang menyangkut kewarganegaraan dan berlaku hingga saat ini seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dari pasal 1 dan 3 sampai 7 menjelaskan bahwa kewarganegaraan yang punya arti adalah sebagai hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara yang hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditentukan di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 terdapat beberapa asas kewarganegaraan yang diberlakukan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan status kewarganegaraan seseorang dengan berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Yang kedua, asas ius soli, merupakan asas yang cara menentukan kewarganegaraan berdasarkan negara tempat kelahiran seseorang tersebut. Ini diberlakukan secara terbatas untuk anak-anak sesuai peraturan yang ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal merupakan asas yang memberlakukan bahwa setiap orang hanya memiliki satu status kewarganegaraan. Yang keempat, asas kewarganegaraan ganda atau dwi terbatas merupakan asas yang memberlakukan dwi kewarganegaraan untuk anak-anak berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 berdasarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Selanjutnya yang kedua, bagaimana ya jika warga Indonesia ada yang bergabung ke ISIS, apalagi sampai menjadi militer negara lain dan ia ingin kembali menjadi warga negara? Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Pasal 23 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan terdapat sejumlah hal yang bisa menyebabkan seorang itu kehilangan status kewarganegaraannya. Salah satunya adalah kemauan sendiri. Mereka yang memutuskan untuk meninggalkan status sebagai warga negara Indonesia demi menetap di wilayah yang dikuasai kelompok yang menyebut diri negara Islam ISIS di Suriah. Dengan kata lain, mereka dengan sadar melepaskan kewarganegaraan dan itu berarti mereka bukan termasuk WNI lagi. Seperti perkataan Yosep Jakababa, dosen hubungan internasional Universitas Pelita Harapan. Dia bukan WNI lagi dan sudah sukarela melepaskannya. Masa setelah kalah malah minta balik ke Indonesia. Namun, penelitian Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial UI Salahuddin menyebutkan, pemerintah perlu menerima kembali mereka karena masih berstatus WNI dan pemerintah mempunyai dua opsi. Yang pertama, harus mengikuti proses hukum karena melanggarnya. Undang-undang terorisme bisa menjerat mereka. Dua, menjalani rehabilitasi sosial yang ketat difasilitasi oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga mewanti-wanti tentang resiko yang bisa saja muncul jika membiarkan mereka kembali ke tanah air. Dan masih banyak lagi proses verifikasi yang harus dilakukan. Saya setuju dengan pendapat Bapak Yosep yang berkata bahwa yang keluar kenapa kita dengan sukarela menerimanya, namun juga bisa dipertimbangkan menerimanya dengan menjalani opsi pilihan yang diberikan Bapak Salahuddin. Karena sesama umat manusia, semuanya bersaudara dan tidak ada agama yang menyeru kepada kejahatan. Hanya saja, seseorang itu hanya kurang pemahaman akan agamanya. Kemudian, mereka juga bisa kita rehabilitasi kembali seperti normal supaya tidak terikut dengan ajaran agama ISIS. Selanjutnya yang ketiga, apa yang seharusnya dilakukan negara jika ada warganya bergabung dengan ISIS atau NIIS juga tentara militer di negara lain. Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme menyatakan secara tegas bahwa gerakan ISIS termasuk sebagai salah satu gerakan radikal dan terorisme, sehingga menghimbau agar warga negara tidak ikut terprovokasi dan bergabung dalam gerakan ISIS. Upaya pemerintah agar warga negara tidak bergabung dengan ISIS adalah dengan memberi pengetahuan dan pemahaman apa sebenarnya ISIS. Tujuannya
dan apa yang dilakukan keanggotaannya, dan juga dengan cara mengancam dengan hukuman pidana dan denda, apalagi sampai melakukan kejahatan terhadap keamanan negara karena melanggar undang-undang yang ada di Indonesia, atau bahkan juga sampai tidak dianggap sebagai warga negara Indonesia lagi. Dan gerakan ISIS juga dilakukan dengan tujuan untuk melawan pemerintah. Selanjutnya jawaban yang keempat. Soekarno pernah berkata, "Jangan warisi abu Sumpah Pemuda, tapi warisilah api Sumpah Pemuda." Maksud perkataan Soekarno adalah bahwa kita sebagai pemuda harus tetap terus-menerus mengobarkan api semangat Sumpah Pemuda, yang satu bahasa, satu tanah air, dan satu bangsa. Bahwa pemudalah penerus masa depan negara, pemudalah pemimpin masa depan. Kita jangan sudah merasa cukup dengan pencapaian yang dibuat para pemuda pada masa proklamasi, tapi tunjukkan pada dunia bahwa api semangat pemuda masih berkobar dalam jiwa setiap pemuda Indonesia. Saling merangkul satu sama lain, saling mendukung, saling menghargai perbedaan, karena perbedaan yang membuat kita memahami satu sama lain dan sama-sama membangun Indonesia ke masa depan yang cerah, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya jawaban yang kelima. Primordialisme adalah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya. Kebanyakan masyarakat Indonesia terus mengembangkan ikatan yang bersifat primordial, yaitu loyalitas berlebihan terhadap kepentingan suatu kelompok agama, ras, suku, daerah, atau keluarga tertentu. Seperti seseorang yang dititipkan kepada orang lain yang belum saling mengenal, dia menjadi minoritas di antara teman-temannya yang memang dari suku dan wilayah yang sama, merasa dikucilkan dan tidak bisa menanggapi perkataan yang lain. Tidak ada pembahasan yang bisa mengakrabkan dan dijauhi karena berbeda. Memberikan rasa tidak nyaman dan merasa dibully ketika mereka berbicara dengan bahasa mereka yang tidak dipahami. Solusinya adalah dengan memulai membiasakan diri dengan keadaan, mulai membuka obrolan dengan teman yang lain. Oleh karena itu, hendaknya setiap masyarakat Indonesia mempunyai sikap toleransi yang tinggi, sehingga antara kelompok dalam satu bangsa Indonesia tidak terpecah belah. Selanjutnya jawaban nomor 6. Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tidak mengenal kewarganegaraan ganda dengan dianutnya asas kewarganegaraan tunggal oleh undang-undang ini. Namun, Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 juga menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas sebagai pengecualian dalam rangka perlindungan terhadap anak-anak bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Pada kasus Orient Patriot, Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, mengungkapkan, seseorang WNI tidak bisa memiliki kewarganegaraan ganda. Jika seorang WNI memiliki kewarganegaraan lain, maka statusnya sebagai ini akan gugur seperti dalam pasal 23 huruf H Undang-Undang Kewarganegaraan. Salah satu yang membuat WNI kehilangan kewarganegaraannya adalah karena mempunyai paspor negara asing atau surat bersifat tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Dan hal ini menjadi penundaan pelantikannya atau bahkan pembatalan karena pelanggaran saat pendaftaran dan verifikasi berkas. Dan belum ada dasar hukum bagi kepala daerah. Sebelumnya, juga banyak kasus-kasus yang serupa dengan Orient, yaitu mempunyai kewarganegaraan ganda. Mengatasinya adalah dengan memverifikasi data ke pemerintah dan menyatakan sebenarnya kewarganegaraannya, dan pemerintah harus lebih cermat dalam mendata dan hal itu bisa dilakukan dengan mendata ulang. Yang terakhir, untuk menjadi warga negara baik, apakah hanya cukup taat membayar pajak saja? Membayar pajak merupakan kewajiban setiap perorangan warga negara Indonesia. Namun untuk menjadi warga negara yang baik, tidak cukup hanya membayar pajak saja. Kita juga harus ikut ambil dalam usaha pertahanan serta keamanan negara, menaati peraturan perundang-undangan yang ada, menghormati HAM, sesama manusia, dan yang paling penting, menghidupkan dan membawa Indonesia ke masa depan yang bagus, menjadi negara maju. Jadi cukup sekian jawaban dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.